selamat sore, kembali lagi dengan Pak Ustadz. Kali ini Pak Ustadz bikin konten yang sebuah sesi baru sebenarnya. Pak Ustadz kasih namanya ngobam ya. Ini episode pertama. Ngobam itu apa? Ngobam itu adalah ngobrol sama mekanik. Nah, ini di samping saya ini Mas Wawan ya. Mas Wawan ini master rem. Master rem bukan master rem handle ya, tapi master rem karena dia cukup tahu di bidang pengereman dan dia cukup paham bagian-bagian pengereman. Nah, kali ini Pak Ustadz ingin belajar dari Mas Wawan ini tentang beberapa pengereman dan beberapa hal yang biasa salah kaprah tentang rem ya. Nah, ini kita langsung ngobrol. Kita kenalan dulu dari Mas Wawan ini. Nih, kenalan dulu, Mas. Saya Wawan, mekanik BTA. Ya, BTA ya. BTA itu apa? Bengkel itu Teknik Amanah. Bengkel Teknik Amanah, tempat workshop dari Mas Wawan ini. Tukang bubutnya Pak Ustadz. Kalau bagian yang presisinya tingkat tinggi, saya langsung ke sini. Karena kalau tukang bubut yang lain biasanya agak ngeyel. Kalau misalkan saya minta presisi segini-segini itu agak ngeyel. Nah, ini saya langsung ke sini gitu. Nah, Mas Wawan ini dia anak teknik, bener pure anak teknik, nggak GM jurusan teknik, jadi bener-bener tahu ya. Nah, oke. Ini kita akan bahas tentang rem ya, langsung masuk aja. Oke, yang pertama adalah saya ingin bahas tentang upgrade ke pengereman itu sebenarnya dimulai dari apa dulu ini? Kalau upgrade pengereman ya dari saya pribadi menurut pengalaman, pertama itu kampas. Kalau misalkan semuanya masih standar, kok kurang pakem, pertama kali kampas, cari kampas yang bagus, yang lebih abrasif daripada kampas standarnya. Tapi kalau misalkan masih kurang, naik lagi ke selang. Okay. Selang biasanya mempengaruhi feelingnya. Jadi kalau ganti ke braided dari selang karet ke braided biasanya jadi agak lebih responsif. Karena dia fix ya, jadi dia tekanan tinggi dari master itu dia nggak ada perubahan pada sama sekali, hampir nggak ada perubahan sama sekali karena selangnya dalamnya sendiri dari selang nilon sifatnya kaku keras. Dari nilon itu masih dibungkus dengan braided anyaman baja. Ada yang baja, ada yang stainless, macam-macam tergantung pabrikan. Tapi walaupun baja sama stainless kekuatannya hampir sama, cuman bedanya nanti di korosif sama tidak. Bukan kalau babak sama aja. Oke. Kalau baja masih bisa korosi karatan. Iya. Kalau stainless tidak karatan. Seperti itu. Terus habis ke selang rem. Kalau masih dirasa kurang, upgrade-nya langsung ke kaliper. Entah itu mau nambah jumlah piston atau mau gedein diameter piston. Nah, upgrade kaliper itu yang kalau yang selama ini saya lihatnya tuh kayak apa ya, susah ya. Karena daripada upgrade master lebih susah ke kaliper. Soalnya butuh pembuatan bracket, prosesnya lama, antri. Kalau upgrade master ke toko tinggal pasang, tinggal bleeding selesai gitu ya. Toko juga muternya duit lebih cepat ke master daripada kaliper. Karena intinya kalau kaliper itu lebih nggak PNP daripada kalau ganti master. Karena kalau master itu hampir ke semua motor PNP. Asal diameter stangnya 22 mm pasti masuk. Ya, seperti itu. Oke. Nah, terus kalau bagian master sendiri, kalau menurut saya master itu menyesuaikan kaliper. Pada dasarnya teorinya tetap semakin besar masternya, gaya yang diteruskan ke kaliper itu makin berkurang. Oke ya. Ini kita mau masuk ke masalah salah kaprah yang pertama, yaitu tentang Brembo ya. Nah, kenapa saya ungkit ini? Karena saya agak gedek juga karena saya lihat, kalau kalian lihat video-video di YouTube yang para bakul Brembo ya, alias mereka yang punya toko gede-gede itu, mereka ngomong kalau Brembo itu begini lah. Nah, ini saya akan ungkap sebenarnya itu Brembo itu gimana. Oke, ini kita ambil contoh dulu ya. Oke, ini di sini ada kaliper Brembo ya. Ini Brembo seri apa ini, Mas? Ini serinya M4
M4 ya. Oke, M4 32. 32. Jadi M4 tuh singkatan untuk M-nya tuh monoblok, Hah? itu jumlah pistonnya. Oke. Monoblok 4 piston. 4 piston. Nah, pistonnya berapa? Biasanya di keterangan di selanjutnya ada 32, ada 34. Yang ini Oh. yang 32. Oh, gitu. Nah, jadi tiap piston ini di sini ada 4 piston itu 32 mm. Nah, oke. Nah, ini kita lanjut ke salah kaprah yang ini. Kita kan pasti tahu kalau kalian cari di grup di Facebook di mana, pasti kan ada orang jualan Brembo, tanya ini KW apa ori, ini KW ori. Pasti yang dilihat adalah pistonnya ini warnanya hitam ya. Bisa kelihatan gini ini di tempat forum seperti itu. Mereka bilang bahwa sebenarnya kalau ori Brembo itu terbuat dari karbon pistonnya. Ngetesnya ditempel magnet. Kalau ditempel magnet dia nggak ngelengket, berarti itu original. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan perkarbonan ini? Oke, tolong diungkapkan. Kita ungkapkan. Oke. Perkarbonan ya. Perkarbonan di dunia perdagangan itu karena memang sangat gurih ya. Iya, sangat gurih sekali itu. Gurih ya. Kalau udah karbon berarti cakep. Ya. Karena ya memang mayoritas Brembo memang pistonnya hitam, tapi nggak semua sih, nggak semua hitam. Ada yang abu-abu, Ya. Nah, tapi nggak ada yang putih, yang nggak ada yang Krom nggak nggak ada. Semuanya gelap. ya, ya. Ada yang hitam pekat, ada yang grey. Cuman saya nggak punya contoh yang lain, cuma adanya kebetulan Yang stoknya hitam. cuma ini. Ah. Jadi ini kebetulan hitam legam. Ya. Dari sebenarnya dulu saya juga pas masih awalnya tuh juga kagum sama Brembo, pistonnya karbon hitam ya. Yang ori pasti karbon nggak kena magnet. Kalau ditempel magnet Ya, nggak lengket. Keren. Tapi ternyata saya cari tahu lihat web sana sini ketemu sama speknya, lihat di katalog Brembo. Ya. Gampang diakses. Langsung ke websitenya buat lihatnya speknya kaliper tuh banyak dijelaskan di sana. Pistonnya itu aluminium, yang hitamnya itu coating itu lapisan keras anti gores. Lapisan keras anti gores. Ya. Jadi bahannya tetap, kalau di katalognya ya tulisannya tetap aluminium port gitu. Aluminium kan non ferrit, logam non ferrit. Non ferrit itu nggak bakalan kena magnet. Ya, betul. Tapi tetap logam dia, aluminium. Nah, itu ya. Jadi jangan lagi beranggapan bahwa semua piston pada kaliper Brembo itu materialnya karbon. Karena kalau yang karbon itu ada nggak sebenarnya? Pun sampai ke MotoGP nggak ada ya namanya piston karbon. Oh, ternyata seperti itu ya. Cuman kalau ada klaim penonton yang Lebih tahu, monggo di komen. Pak Monggo Ustadz, di debat. videonya Pak Ustadz ini ada yang lebih paham, Nah, nanti bisa di komen ya. ya, monggo di komen. Misalkan sumbernya misalkan Ya. dari webnya Brembo atau apa, kalau menunjukkan bahwa pistonnya karbon. Ya, pokoknya Setahu dibuktikan. saya sih Dibuktikan. maksimal tuh titanium. Kalau yang Titanium. dipakai MotoGP titanium, yang biasanya tuh sininya bolong-bolong, nanti bisa dilihat. Ya, tahu. Detailnya Yang ada. kali per ratusan juta itu yang- nanti. Oh, ya. Kali per ratusan. Nah, itu berarti bahwa tidak ada piston menggunakan material karbon. Jadi jangan terkecoh lagi dengan itu. Memang karbon tadi seperti yang Mas Wawan bilang tadi itu adalah barang gurih untuk jualan. Jadi segala sesuatu yang karbon itu wow. Pokoknya karbon itu kuat. Pokoknya ini sama kayak knalpot. Knalpot orang mikir kalau karbon itu kuat. Balapan kalau pakai knalpot karbon sekali jatuh ambiar knalpotnya. Makanya kalian jarang nemuin. Tidak usah sampai jatuh ya. Dulu Ya. pengalaman saya tuh Nah, ini pakai DBS karbon, kebetulan motor saya CBR 150 dulu ya. Sekali nyentul ulang benerin repair. Karena tahu sendiri ya, sentul pasti HKPM itu apalagi motornya CBR 150 nggak mau kalau di bawah dia RPM tinggi. pasti RPM ya, pulang dari nyentul pasti Brodol. Ya. benerin repair karbon, DBS karbon. Nah, itu ya. Jadi karbon itu seperti itu. Material paling kuat memang, tapi dia tidak sekuat yang kalian bayangkan. Oke, nah kita lanjut ke selanjutnya adalah tentang selang rem ya. Ini kita bahas lagi salah kaprahnya selang rem. Kita tahu kalau di bakul-bakul itu atau para penjual bahwa selang hel itu adalah selangnya MotoGP. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya betul. Kenapa? Karena pada penggunaan selang
itu malah mereknya Brembo. Kalau lihat di detailnya itu dia mereknya Brembo, bukan Hell ya. Nah, selang Hell itu juga ini yang perlu kalian tahu. Selang Hell itu dia sebenarnya dia hanya jual line-nya aja. Yang resmi, yang udah ada banjonya ini untuk di Indonesia setahu saya jarang ya. Jadi kalau kalian pernah nemu nih, ada selang merek Project One, kemudian selang merek apa ya, KTC, itu ada juga yang dia material sama ininya disuplai oleh si Hell, cuma bagian ininya itu mereka bikin sendiri. Jadi di sini ada mereknya sendiri ya. Kenapa seperti itu? Ya kapitalisme di sini bermain. Nah, tapi kalau kalian memang mau ini, coba kalian komen, kalian mungkin lebih tahu informasinya, bisa ditambah, kita sharing ilmu aja. Oke. Nah, di sini kita ada selang yang satu ini TDR, kemudian ini copotan dari punya Moge ya. ZX10. Ini punya ZX10. Jadi bawaan motornya, copotannya. Bedanya apa sih selang bawaan motor sama selang aftermarket kayak TDR, Hell, dan lain sebagainya? Itu perbedaannya di mananya, karena kita ngelihat bentuknya ya gini-gini juga gitu. Nah, tolong dijelaskan perbedaannya di gimana ya. Perbedaannya kalau yang selama ini saya lihat ya, dari banjo. Kalau banjo itu punyanya Moge ininya stainless. Oke. Banjonya Moge itu stainless semua, sepenemuan saya ya. Selama saya dapat Pengalaman. dapat barang-barangnya copotan Moge itu ininya pasti stainless, nggak kena magnet. Nggak kena magnet, terus pasti nggak korosi, nggak bakalan karat. Tapi kalau yang lokal TDR, KTC itu pasti bisa karatan, lama-lama karatan pasti, karena dia bukan stainless, cuman besi di chrome. Oh gitu. Jadi ini kalau yang kayak gini ini besi di chrome. Nah, yang ini Kalau yang Moge, ini Moge copotan bawaan motornya itu dia stainless. Kedua, bolongan di sini tuh ada bolongan. Nanti saya fotoin ini, di sini ada bolongan, di sini ada bolongan. Kalau bawaan motor Moge dia lebih kecil daripada aftermarketan. Cuma ada masalah. Kenapa? Kalau kita misalkan nih niat beli selang rem copotan Moge gitu, itu belum tentu bisa dipasang di mocil-mocil kita ya, karena panjangnya itu untuk selang seperti ini ya itu fix ya. Nah, yang kedua tentang bungkusnya ya, ini kan dibungkus sama nambah tadi, kalau nambah yang Hell, kalau yang Hell ininya juga stainless. Hell juga stainless. Kalau ada Hell ininya kena magnet, kayaknya keasliannya bisa diragukan ya. Jadi kalau kalian nemu Hell ditempelin di magnet kok nempel ya, itu Hell-nya 2L biasanya gitu. Nah, itu yang sering terjadi adalah orang nggak tahu Hell neraka sama Hell selang. Hell selang itu L-nya 1, kalau Hell KW itu L-nya 2, neraka jadinya. Walaupun lambangnya sama-sama tanduk setan gitu. Ya itulah, karena mereka ngasih merek nggak syariah ya, kayak gitu efeknya. Nah, oke, terus ini tambahan lagi tentang bagian pelapis dari braidednya ini ya. Kalau untuk ini copotan Moge, itu gimana Mas? Terus yang aftermarket gimana? Yang copotan Moge itu covernya yang terluar ini sebelum ke braidednya tuh kayaknya bener-bener jadi satu gitu, bukan cuman kayak kabel dimasukin selang gitu. Jadi di sini bisa terlihat dia sudah kegerus, sudah ngelupas, enggak kegerus, tapi enggak ngelupas, enggak kena stainlessnya, enggak kena stainlessnya, jadi nggak bisa dicoplek. Memang kalau yang kayak TDR, kayak Hell sekalipun itu lalu nekuk itu kadang yang jual-jual sana ada yang sering lupas ya. Itu saya dulu pernah nemuin Hellnya itu dia retak di bagian plastiknya itu, dia lepas dari ininya braidednya. Jadi ini kalau misalnya kita cutter gitu, ngek gitu, itu bisa dicopot. Hell juga kayak gitu. Tapi kalau punya Moge, kamu cutter nggak bisa dicopot karena ini bukan plastik ya, kayak
lebih kayak lem ya mungkin ya. Oh ya, kayak bikinnya tuh kayak dicor jadi satu, kayak cetak langsung ke sini, nggak cuman dimasukin ya. Kalau yang kayak gini kan ini misalkan selang nih panasi, selangnya masuk yang berhitung red. Nah, kalau yang ini dia selang kayak gini dicelupin, slep. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, nah kita lanjut lagi ke bahasan topik selanjutnya tentang salah kaprah. Oke, kita lanjut tentang namanya master rem. Tadi sama Mas Wawan udah dibahas. Kalau master rem biasanya kalau kalian ditawarin sama para toko-toko itu semakin besar ukurannya maka akan semakin pakem, dan itu adalah salah. Iklannya tuh biasanya pakai ukuran segini biar apa nanti kalau upgrade ke double kaliper masih kuat gitu ya. Memang benar masih kuat, tapi kalau untuk single kaliper ya biasanya keras. Nah itu ya yang jadi ini kadang kayak gini. Kalau saya pernah ngalami pas saya masih cupu-cupunya itu, misalkan nih beli master rem radial lebih pakem, bener lebih pakem. Terus setelah itu ukurannya yang besar, karena semakin besar semakin baik. Itu Indonesia sekali, semakin besar semakin baik. Mindsetnya tuh ini buat double kaliper aja kuat kok, masa berarti buat single kaliper ya kuat betul banget. Nah itu jadi mindsetnya seperti itu. Mindsetnya adalah ini dipasang di double kaliper, kalau dipasang di dos berarti rasanya sama dengan yang satu kaliper, padahal itu sudah melanggar hukum Pascal kalau gitu. Ya benar nggak? Nah itu hukum Pascal apa? Itu tentang tekanan hidrostatis ya, hidrostatis pada ini. Jadi saluran tertutup uncompressible liquid ya. Jadi karena kalau ini kan air itu nggak terkompresi, jadi dia hukum Pascal berlaku. Kalau ada udara hukum Pascal jadi nggak berlaku ya gitu. Nah ini kita ketahui ya, kalau master rem itu kan ada ukurannya. Ini kalau bisa dilihat ini bukan ukurannya. Ini bukan ukuran ya. Ternyata bukan ukuran ya. Jadi nggak bisa jadi patokan. Ada beberapa Brembo yang sini ukuran, tapi kebetulan yang ini bukan ukuran. Kalau R1 yang sering dijual sama lawan. Itu yang sini angka sini memang ukuran 16, ukurannya pistonnya 16 karena sudah saya ukur langsung. Saya ukur ukurannya 16. Tapi ternyata kalau yang ini bukan, kalau yang ini tahun produksi. Oh begitu. Jadi ini kalau kalian nemu Brembo yang ini IOM-nya motor ya, IOM motor, IOM motor. Maksudnya biasanya yang pakai Brembo itu motor-motor Yamaha, itu dia pakai IOM-nya. Nah itu di sini ada angka, itu menunjukkan tahun produksi, bukan ukuran piston. Ini ukurannya di sini. Mana? Ini ukurannya ini. Oh ya, ini ukurannya ada di sini. Ya grafir. Jadi bukan yang nongol di atas di depan ini ya. Nanti saya foto karena orang mikirnya kan ukurannya yang ada di sini itu. Jadi kayaknya Brembo tuh hemat diecast. Diecastnya hemat cuma satu toh. Nah, nanti SIN-nya tinggal di lubang mau dibikin master berapa, nanti keterangannya di sini. Oh, berarti jadi, dia ukuran dalamnya sini semuanya kecil diecastnya. Terus pas proses machining, mau dibikin ukuran berapa? 15, 16, 18. Biasanya kalau yang kayak gini pada umumnya itu namanya PR16. Cuman kebetulan ini punyanya copotannya KTM 690. Dia single kaliper. Ada 690 masih single kaliper, makanya dia dibikin 15. Oh, paham. Single kaliper, pistonnya 34. Sudah ketemu waktu itu kan saya sempat bingung kan copotannya apa ya. Ketemu. Karena saya sendiri nyari untuk master rem yang ukurannya kecil 14 atau 15, tapi copotan motor itu punya motor apa ya? Karena kalau yang Brembo yang seperti ini itu biasanya itu bawahnya sih mogenya Yamaha sama ini Triumph Daytona, Triumph itu masternya bentuknya plek kayak gini juga. Kalau moge Eropa hampir semua Brembo. Nah hampir semua malah kalau moge Eropa Brembo. Terus yang moge Jepang yang akhir ini juga berarti ke Brembo semua. Padahal dulunya itu ZX10 sama H2R. Pakainya Brembo.
tadinya mereka belum Nissin. pakai Brembo, Tadinya mereka Nissin. pakai Nissin. ZX series itu Nissin semua. Pakai Nissin semua. Nah, sekarang mereka udah beralih ke Brembo. Dari Ya. master sampai ke kaliper Brembo semua. Karena kayak lebih gampang jadi gimmick. Oke ya. Nah, ini lanjut tentang ukuran tadi. Kita tahu bahwa ukuran kayak gini. Nah, Mas, misalkan kalau ukuran-ukuran yang ada di KTC terus itu kan ada ukuran aneh-aneh itu. Nah, itu gimana? Sebenarnya gimana? Nah, oke, kita bahas kembali ke ukuran, tapi kita main ke ini dulu apa? Produk-produk lokal. Lokal itu kayak KTC, terus KRS, RCB itu bukan lokal, dia Malaysia jadi nggak bisa dikategorikan lokal. Cuma yang paling terkenal kita kan KTC ya. KTC itu kalau kita beli KTC itu ukurannya kan nggak langsung 14, 16, 17, 18, tapi dia kayak berapa ukurannya 19 per berapa? 16, 19 per 9 per 16. 9 per 16. Yang paling banyak itu. Nah, itu yang paling umum. Nanti saya kasih fotonya kayak gini. Nah, ini nanti Mas Wawan jelasin sebenarnya apa yang terjadi dengan ukuran-ukuran ini gitu. Tolong jelasin, Mas. Ukuran-ukuran itu maksudnya gimana? Kalau kebanyakan master yang seperti KTC tadi itu ya, KTC terus KRS itu Nissin. Nissin. Rata-rata dia pakainya ukurannya inci. Oh. Jadi kadang kalau yang KTC yang paling banyak kasusnya tuh yang KTC yang 9 per 16 9 kali 16. 18. Oh. Seller pasti jualnya kalau bilangnya nggak itu ngomong 19 mili. kalau nggak ngomong 16 pas ya 18, biasanya kayak gitu. Padahal di depan sendiri ada angka 9. Nah, itu ukuran inci 9 per 16 inci dikali 18. Nah, kalau 18 nya itu milimeter. Oh. Nah, itu juga agak aneh ya untuk kenapa Ini nggak sekalian inci. Sepertinya KTC sedang mencoba untuk membuat kita belajar matematika dengan baik. Karena kenapa harus ada kayak gitu? Padahal kalau kita lihat di Master M Nissin itu dia pakai inci tapi nggak ada kali-kalinya. Kalinya itu pivot. Oh, malah ukuran pivot jarak ininya ya. Jarak dari engsel ke titik tekannya sini. Nah, itu pivot namanya. Pivot. Nah, kalau di KTC ditulis 18. 18. Tapi Jadi kalau ukuran pistonnya 9 per 16, pivotnya 18. Nah, kalau di Nissin yang punya ZX 636 itu kan mereka masih pakai Nissin tuh, CBR 600 itu juga masih pakai Nissin. Nah, ukurannya itu sebenarnya berapa? CBR 600 itu 11 per 16. 11 per 16. Kemudian terus yang GSX yang lama-lama itu 3 per 4. 3 per 4 ya, tulisannya 3 per 4 ya. Terus yang Nissinnya R1 terbaru 5 per 8. 5 per 8. Nah, itu gimana itu sebenarnya? Arti-artinya paling banyak itu ya ukurannya. Nah, ini kita ambil contoh paling gampangnya dulu ya, karena yang paling sering ditemui lah. Karena banyak sekali tapi setahu saya ukuran juga cuman itu sih. Karena sebenarnya banyak sekali Master M yang ukurannya beda-beda itu. Tapi yang paling variatif sebenarnya Brembo karena dia dari 14 ya. Dari 14 sampai paling gede 19. Kalau yang lain itu biasanya berkisar di angka itu aja. Nah, itu sebenarnya mereka pakai satuan inci. Bukan metrik ya. Bukan metrik. Kalau kalian ingin tahu pastinya berapa mili, karena kan orang Indonesia itu pasti bingung. Kita kan pakainya metrik, pakai milimeter, jadi kalian googling aja. Tapi kalau mau dihafalin juga nggak susah-susah amat ya, cuman ada 4 ya. Oh iya, ada 4 sih. 4 itu 3 per 4 itu 19. Oh, 3 per 4 19 mili. Sekarang hitungnya 3 per 4 dikali 25,4. Nah, 25,4 iya, itu satu inci dikonversi ke mili. Nah, 1 inci itu kalau dimilikan 25,4 gitu. Nah, gitu. Oh ya kayak gitu. Jadi dikaliin aja. Kita pakai konstantanya adalah 25,4. Ya, itu angka itu tadi per ya itu dikaliin ke 254.
Untuk kalian KTC 9/16 itu tadi ya, itu bukan 16. Bukan 16. Tapi 9/16 dikali 25,4 tadi ketemunya 14,2 mm. 14,2. Jadi yang Master M KTC itu ukurannya 14. Nah, oke ya, ini yang selanjutnya yang salah kaprah, kita bahas tentang namanya minyak rem ya. Di Indonesia kita itu nyebutnya minyak rem. Walaupun sebenarnya ini tuh bukan minyak. Perlu dicatat, bukan minyak. Minyak rem itu adalah bukan minyak. Bener nggak, Mas? Betul. Betul kan ya. Kan orang taunya minyak rem terbuat dari minyak ya. Tapi kenyataannya minyak rem ini kalau dicampur sama air itu nyatu. Dia nggak terus kepisah. Kan kalau minyak itu kalau sama air kan dia kepisah karena masa jenisnya beda ya. Minyak apapun, pokoknya minyak dari hasil apapun sampai minyak nabati ya tetap kepisah. Ya seperti itu. Tapi ini bukan minyak. Tapi kenapa bahasanya jadi minyak? Wah, itu saya nggak tahu. Salahin yang pertama bikin bahasa ini minyak rem. Karena dalam bahasa Inggrisnya pun tertulis jelas di sini adalah brake fluid, bukan brake oil ya. Seperti itu. Kayaknya di semua kemasan, nggak cuma yang impor-impor kayak gini, di semua kemasan yang dari pabrikan juga yang Malum atau AHM itu tulisannya brake fluid. Tetap nggak minyak rem gitu. Nah, tapi di sini ada, Mas. Nih, bahasa Indonesianya minyak rem. Ini harus lihat nih. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya ini. Kayaknya yang itu minyak rem. Ownernya motor kayaknya pernah main ke Indonesia ya. Pastilah ya, itu jelas gitu. Karena ini ada tulisannya diimpor oleh itu. Jadi itu padahal ya kalau kita lain ini brake fluid, liquido, intinya cairan. Intinya ini adalah cairan, bukan minyak ya. Itu salah kaprahnya itu. Jadi kalian nggak usah mikir bahwa oh ini minyak terus ini gitu. Kalau memang ini minyak, harusnya dia itu kalau ketemu air itu kepisah. Tapi kenyataannya kalau dicampur air dia nyatu. Jadi sebenarnya ini semacam water base. Cairan water base, tetap water base. Pasti water base. Nah, dia menggunakan apa? Di mana dia itu tahan terhadap panas ya, karena nilai titik didihnya itu sangat tinggi. Ini titik didihnya itu mencapai 272 ya. Titik didihnya 272 seperti itu. Ini yang bagus, motul, mahal. Iya. Oke, jadi gitu aja. Ini kalau mau dibahas masih akan sangat lama. Cuma ini yang jelas saya ingin tunjukkan di episode pertama ngobam ini. Nanti saya akan ngobam sama yang lain mekanik lain di spesifikasi mereka masing-masing. Nah, ini Mas Wawan yang pertama adalah spesifikasi tentang master rem. Ya, Mas, saya sebut master rem ini tentang pengereman dia paham ya. Mas Wawan ini dia spesialisnya adalah kayak gini ya, dia bikin perbreketan duniawi ya. Ini Mas Wawan bikin bracket kaliper Brembo yang dipasang di motor-motor kalian mocil-mocil alias motor-motor 250 cc ke bawah, itu biasanya Mas Wawan yang bikin. Contoh-contohnya ini untuk kaliper belakang, ini kaliper depan ya, ini kaliper depan radial mocil. Ini motor Ninja ya? Ini buat Ninja. Nah, ini buat Ninja 2 tak tahu ya? 2 tak. Ninja 2 tak. RR. Nah, karena sekarang lagi ngetren motor-motor 2 tak spek head on. Jadi Mas Wawan banyak menerima pembuatan ini bracket radial untuk motor 2 tak. Karena seperti itu. Nah, Mas Wawan juga menyediakan beberapa part yang biasanya kalau kalian bilang head on, tapi sebenarnya Mas Wawan lebih concern kepada fungsionalitas dan safety. Kenapa saya akrab dengan Mas Wawan ini? Karena satu frekuensi, fungsionalitas. Jadi bukan merek ini bagus, merek ini bagus. Kita bongkar kenyataannya sebenarnya segala sesuatunya itu tentang teknis. Semuanya tentang teknis. Jadi bukan merek. Jadi kita nggak bisa bilang merek A itu dengan keterkenalannya itu produknya bagus, merek B dengan yang kurang terkenal itu lebih jelek daripada merek A. Semuanya teknis, ilmu fisika sederhananya seperti itu ya. Ini apa ini? Dis ya, dis cakram. Coba Mas, dikeluarin Mas. Nah, ini
Ini cakramnya punya R1 FZ punya FZ1 R1 Naked ya, R1 Naked ya. Ini seperti ini. Kenapa kok dia harganya lebih mahal apa? Dan sebenarnya karena beberapa faktor, misalkan lebih ringan, terus ininya dia lebih tebel. Jadi setahu saya kalau dis EOM, intinya dis yang bawaan motor itu biasanya kualitasnya lebih bagus karena quality controlnya lebih bagus daripada yang aftermarket ya. Kecuali T-Drive itu mungkin bagus, tapi quality controlnya 2 kali kalau 2 kali dari ini, dari supplier mau dikirim ke pabrikan motor ya. Pasti pabrikan dia motor. mau ngirim pasti di QC. Masuk ke pabrikan mau dipasang di motor atau mau dijual ke sekolah pasti ada QC lagi. Dia melewati 2 double check. Pabrikannya ini, misalkan ini disuplai oleh PT Indomarko Jaya ya, misalkan ya, itu sama dia di QC, kemudian pas masuk ke Yamaha atau Honda atau dan yang lain di QC lagi, ini masuk sama speknya dia apa enggak. Itu kenapa part-part copotan motor atau itu kualitasnya bagus karena quality controlnya itu lewatnya banyak ya. Oke, gitu aja untuk kali ini, minggu ini ya. Nanti ketemu lagi di episode ngobam yang selanjutnya. Oh ya, untuk kontaknya Mas Wawan nanti saya kasih di deskripsi. Mungkin kalian pengen konsultasi tentang perbreketan duniawi, pengereman ya, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan rem, langsung bisa kontak nanti sama Master Rem ya. Oke. Selama masih bisa jawab pasti saya ya. Tapi kadang ya namanya manusia lagi sibuk. Kayak saya dibilang sombong, bukan sombong, saya lagi nggarap motor jadi nggak tak bales kayak gitu ya. Oke. Betul kalau memang kerjaannya lagi padat kan nggak mungkin dibales kan, mekanik kan, nggak oli kan, nggak setiap saat pegang HP yang kayak orang kantoran. Beda. Bukan admin. Nih tangan saya bisa lihat, ini tangan hari ini saya nggak bengkel, tapi tangannya udah kayak gini. Tangan mekanik itu terditrak kayak magnet sama ini, lumpur-lumpur itu dia langsung nempel gitu ya. Oke, sampai jumpa di video Pak Ustadz selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Stay young, ride fast.